Shalom, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, luar biasa diberkati Tuhan, dan selalu bahagia. Adik-adik, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita mulai dulu dengan doa ya adik-adik. Minta bimbingan Roh Kudus dan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena penyertaan-Mu hari ini menyertai kami dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga Tuhan nanti pembawa firman yang akan membawakan firman, kiranya itu semua berasal dari Engkau saja. Sertailah kami Tuhan, berkati kesehatan adik-adik kami, orang tua kami, dan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Baik buat kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang hari dalam keadaan sehat? Angkat tangannya dua-duanya. Semuanya harus sehat ya, harus semangat. Kita nyanyi dulu, aku anak sehat. Semangat ya adik-adik, biar nyanyi juga enak. Semangat, mari kita nyanyi. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Nah adik-adik, tadi kita sudah nyanyi Aku Anak Sehat. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman, kita nyanyi dulu ya lagu lagi, Ku Masuki Gerbangnya. Siapa yang tahu lagunya? Angkat tangannya. Semua pada tahu ya? Kakak yakin semua pada tahu karena sudah sering nyanyi di sekolah minggu. Kita nyanyi sama-sama ya. Semangat lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Semangat adik-adik. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab
ya girakanku. Nah, adik-adik, siapa yang masih semangat angkat kedua tangannya? Mantap. Kakak yakin adik-adik di rumah masih semangat ya. Nah, kita nyanyi lagi ya. Untuk sebelum kita firman, kita nyanyi satu lagu lagi. Seperti rusa. Adik-adik siapa yang sudah tahu? Kalau sudah tahu, nyanyi harus semangat ya adik-adik. Supaya Tuhan membimbing kita dalam firman-Nya nanti. Mari kita nyanyi seperti rusa. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku menyembah-Mu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Roh kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu hari ini kami bisa beribadah media online. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus adalah segalanya buat kita semua ya adik-adik. Nah adik-adik, setelah tadi kita menyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu ya adik-adik. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih dengan penuh sukacita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan semangat yang Tuhan berikan kepada kami di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tidak menyurutkan semangat dan sukacita kami untuk memuji Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan sebentar oleh kakak guru ke sekolah minggu kami bisa tersampaikan dengan baik kepada kami. Berkati juga kakak guru yang akan menyampaikan firman Tuhan,
Berkata-katalah melalui dia Tuhan, agar kiranya firman yang disampaikannya bisa jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik KKR, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Nah, kakak guru mau tanya dulu, kalau ada yang apakah itu dikatakan sehat, atau kalau ada yang aduh sakit sekali, apakah itu sehat? Kakak guru mau tanya adik-adik KKR, ada gak diantara adik-adik KKR seperti yang kakak guru contohkan tadi? Wah, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang di dalam kelemahan tubuh. Nah, adik-adik KKR, hari Minggu ini firman Tuhan temanya adalah menjaga kesehatan. Coba kita buka dulu Alkitab kita dari surat Yohanes. Semuanya adik-adik KKR dibuka Alkitabnya dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Kita bacakan dulu yuk. Nah, kakak guru yang buat suaranya dari sini ya. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat kedua sampai dengan keempat. Beginilah firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Adik-adik KKR, kakak guru mau tanya, tema kita hari ini kan menjaga kesehatan. Kakak guru mau kasih lihat dulu adik-adik gambar ini. Nah, di dalam gambar yang tadi kakak guru tampilkan ada 2 gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kakak guru mau tanya dulu, gambar yang pertama itu adalah gambar? Ya, itu adalah gambar orang yang sedang sakit. Dan gambar yang kedua adalah gambar anak yang dalam keadaan sehat. Sekarang apa sih artinya sehat? Adik-adik ada yang tahu nggak apa artinya sehat? Coba angkat tangannya siapa yang tahu artinya sehat. Nah, arti sehat adalah jasmani dan rohani kita terjaga dengan baik. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ciri-cirinya, kakak mau tanya dulu, ciri-ciri sehat jasmani itu seperti apa adik-adik KKR? Ciri-ciri sehat jasmani itu tubuhnya kuat, yang pertama, badannya sehat. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan semua aktivitas, apa saja bisa dilakukannya. Kemudian apalagi adik-adik KKR? Tidak lesu, tapi bersemangat. Terus ada ciri-ciri yang lainnya apalagi? Banyak ya kalau untuk ciri-ciri jasmani kita. Sekarang kakak guru mau tanya, kalau untuk ciri-ciri sehat rohani, adik-adik siapa yang tahu sehat rohani seperti apa? Sehat rohani itu dia selalu ceria, selalu tersenyum, kemudian mudah bergaul, terus memiliki perasaan yang baik, yang bahagia, kemudian emosinya juga stabil atau dia memiliki mood yang baik dan stabil. Nah, kan adik-adik udah tahu tadi kakak kasih lihat gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Kalau gambar yang pertama adalah gambar orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tadi ciri-cirinya dia
tidak bisa melakukan aktivitas, badannya lesu, kemudian tidak memiliki gairah, terlihat kesakitan. Banyak ciri-cirinya orang yang sakit. Nah, kalau tadi ciri-ciri orang yang sehat itu bisa bermain, bisa melakukan aktivitas yang lain, bisa belajar, bisa banyak hal yang dilakukan kalau tubuh dan jasmani dan rohaninya sehat. Nah, sekarang kita mau lihat dari cerita Alkitab kita ini, ceritanya tentang siapa sih? Nah, di cerita Alkitab ini ceritanya seorang pegabar Injil yang menulis cerita ini ketika dia melakukan perjalanan memberitakan Injil. Dalam melakukan perjalanannya memberitakan Injil, dia bertemu dengan seseorang yang bernama Gaius. Gaius bukan Gaius pemungut pajak yang ada di Indonesia ya adik-adik, tapi ini Gaius yang di sini dikatakan dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia walaupun dia kaya raya, si Gaius ini orang yang berhati baik atau memiliki kebaikan. Nah, kenapa si penulis ini menceritakan tentang si Gaius? Karena dia melihat, karena dia mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitar Gaius atau orang-orang yang pernah bertemu dengan Gaius bahwa tentang kebaikan si Gaius ini gitu. Jadi si pekabar Injil ini melihat bahwa si Gaius ini dia walaupun kaya raya dan memiliki harta yang banyak, dia tidak pelit adik-adik. Dia berbagi apa yang dia miliki untuk orang-orang yang membutuhkan, terlebih kepada orang-orang yang memberitakan Injil atau pekabar Injil. Nah, di sini diceritakan si penulis lagi, kenapa sih si Gaius ini mau melakukan kebaikan? Oh, ternyata yang pertama di KKR, si Gaius ini orang yang taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan kebaikan kepada orang lain karena dia memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Wah, si Gaius ini ternyata orangnya memiliki tubuh dan jiwa yang sehat adik-adik KKR. Makanya dia bisa melakukan kebaikan. Nah, jadi akhirnya si pemberita Injil ini merasa tersentuh dengan kebaikan si Gaius, sehingga dia bilang di ayatnya yang kedua ini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wah, ternyata si pemberita Injil ini mendoakan si Gaius supaya si Gaius ini tetap sehat-sehat saja, jasmaninya dan rohaninya tetap terjaga dengan baik. Supaya apa adik-adik? Supaya si Gaius ini dapat tetap melakukan pelayanannya, dapat tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, jadi itu doanya si pemberita Injil ini. Nah, adik-adik KKR pasti semuanya juga mau menjaga kesehatan supaya hidup dengan lebih baik lagi. Kakak mau tanya, siapa yang tahu bagaimana cara kita supaya kita bisa menjaga kesehatan kita? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Nah, caranya kita untuk menjaga kesehatan kita, baik jasmani kita maupun rohani kita. Yang pertama, kalau untuk kesehatan jasmani, tentu saja kita harus menjaga pola makan kita. Menjaga pola makan seperti apa adik-adik KKR? Makan makanan yang bergizi. Kemudian kita melakukan atau menerapkan hidup dengan mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang kalau dibilang makan makanan yang bergizi itu seperti apa? Makan sayur, makan ikan, makan buah-buahan, minum susu. Kalau kita makan permen, itu makanan yang sehat dan bergizi tidak? Tentu saja tidak. Permen itu memang enak, tetapi tidak membawa kesehatan bagi kita. Nah,
Kemudian yang kedua, setelah kita menjaga pola makan kita yang kedua adalah membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Rajin membersihkan rumah dan juga halaman atau sekitar kita, tempat di mana kita tinggal, karena lingkungan yang bersih, rumah yang bersih akan membuat tubuh kita juga menjadi sehat. Adik-adik KKR. Kemudian yang ketiga adalah berolahraga. Nah, selain makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, kita juga harus berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap memiliki imunitas yang baik. Kemudian, apalagi yang harus dijaga dari fisik kita? Mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat tubuh kita menjadi lelah. Contohnya seperti apa itu mengurangi kegiatan yang membuat tubuh kita cepat lelah? Jangan terlalu banyak main game, atau jangan terlalu banyak nonton TV. Karena apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak menyehatkan tubuh kita. Tetapi kita harus juga bisa menjaga tubuh tetap sehat dengan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah, masih banyak lagi cara kita untuk menjaga kesehatan jasmani kita atau kesehatan tubuh kita. Sekarang kakak mau tanya lagi, kalau menjaga kesehatan rohani kita seperti apa adik-adik KKR? Nah, ada yang tahu nggak? Yang pertama apa? Untuk menjaga kesehatan rohani kita, yang pertama kita harus berdoa. Kemudian yang kedua, kita rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, apalagi adik-adik KKR? Iya, berpikiran yang positif, selalu bersuka cita. Jangan sedikit-sedikit merengek minta segala sesuatu kepada orang tua kita, atau kepada kakak kita, atau kepada abang kita. Nah, itu juga salah satu untuk menjaga supaya rohani kita tetap sehat. Kita ceria, rajin berdoa, rajin memuliakan nama Tuhan, tidak merengek atau tidak merajuk. Kemudian berpikiran yang positif, karena pikiran yang positif akan membuat rohani kita menjadi sehat. Nah, adik-adik KKR, ada istilah yang mengatakan, kalau adik-adik pernah dengar moto atau istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, dengan menjaga kesehatan, kita tentu bisa melakukan segala sesuatunya. Kalau kita memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, tentu saja kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Tentu saja kita bisa menjadi anak-anak yang Tuhan senangi. Nah, dan yang paling utama bisa menjadi kebanggaan keluarga dan juga kebanggaan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kakak guru mau ngajak adik KKR untuk selalu bisa menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan kita, seperti Gayus yang tadi menjaga kesehatannya, dia bisa melakukan kebaikan. Kita juga seperti itu. Penting sekali menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena apa? Kalau kita sehat jasmani dan rohani, tentu saja kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang utama tentu saja kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik KKR, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Sekarang semua Alkitabnya ditutup. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kakak guru mau memberikan tugas buat adik-adik KKR. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah setiap anak atau setiap adik-adik KKR, masing-masing dari adik-adik KKR membuat video atau kolase foto. Kolase foto itu menggabungkan beberapa foto menjadi satu.
Kemudian nanti video atau kolase fotonya dikirimkan atau diposting ke Facebooknya Rumbun GBKP Balikpapan. Nah, tugasnya membuat video dan kolase fotonya tentang bagaimana sih hidup yang sehat. Misalnya ya, hidup yang sehat itu adik-adik membuat video pada waktu makan atau pada waktu membersihkan lingkungan di sekitar, atau bisa juga pada waktu belajar, pada waktu berdoa. Nah, dari kegiatan yang adik-adik lakukan, adik-adik rekam dalam satu video atau adik-adik foto dalam beberapa foto, kemudian dibuat menjadi satu atau dibuat kolase fotonya, kemudian diposting ke Facebook GBKP Rumbun Balikpapan. Kakak tunggu ya adik-adik. Waktunya 1 minggu ya untuk tugasnya, jangan lupa. Oke, 1 minggu untuk tugasnya dimulai dari hari ini. Jangan lupa kakak tunggu ya tugas-tugas adik KKR. Sama satu lagi, gak boleh ketinggalan, kita punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu diambil dari Amsal pasal 17 ayat 22. Isinya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa dihafal ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Boleh juga tuh waktu rekaman kita rekam waktu kita menghafal ayat Alkitab. Nah, itu juga bisa loh adik-adik KKR. Oke, kakak tunggu tugas-tugasnya dan ayat hafalannya jangan lupa dihafal. Nah, karena tadi kita bercerita tentang bagaimana menjaga kesehatan, sekarang coba sebelum kita tutup dengan doa, kita mau bernyanyi dulu. Karena kalau hati kita gembira, tubuh kita juga pasti gembira. Tubuh kita juga pasti sehat, jiwa kita juga pasti sehat. Kita nyanyi dulu yuk dari lagu Hati yang Gembira. Oke? Ayo tersenyum. Hati yang gembira kita tutup Alkitab kita mau berdoa dalam doa penutup firman Tuhan dan juga doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami ucapkan kepadamu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, biarlah semakin mengajarkan kami untuk menjaga kesehatan kami dengan lebih baik lagi, seperti Gayus yang menjaga kesehatannya dengan baik, sehingga ia bisa melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk berita dan firman Tuhan pada hari ini. Bapak juga kami mau berdoa di dalam doa syafaat kami juga untuk guru-guru KKR kami. Tuhan, Engkau yang tetap memberikan semangat dan sukacita di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tetap bisa melayani Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu. Tuhan yang memberikan kesehatan kepada guru-guru KKR, keluarga lepas keluarga dan pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memberikan berkat Tuhan sehingga mereka tetap bersukacita untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, gereja kami, gereja GBKP, khususnya GBKP Balikpapan. Tuhan yang tetap memberkati
untuk serayan Tuhan, untuk pendeta kami, Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita kepada mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang dilakukan oleh pertua diaken dan juga pendeta kami. Tuhan yang memberikan mereka tetap berkat Tuhan, rezeki yang melimpah dan juga sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang memberkati juga gereja kami, Tuhan. Biarlah melalui gereja kami juga firman Tuhan dapat diberitakan ke seluruh penjuru dunia ini. Dan melalui gereja kami juga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan yang ada di gereja kami Tuhan, agar senantiasa tetap dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak KKR kami. Tuhan yang tetap memberikan semangat sukacita kepada mereka, terlebih kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan yang memberkati tumbuh kembang anak-anak KKR kami di dalam masa persekolahan mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan semangat kepada mereka, sehingga anak-anak KKR kami boleh menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah mereka. Tuhan juga yang memberkati orang tua dari anak-anak KKR kami. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha orang tua kami. Tuhan yang memberikan rezeki yang berlimpah, terlebih damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga anak-anak KKR kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini, kami tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tuhan yang memberkati negara kami, biarlah berangsur-angsur kondisi negara ini bisa pulih kembali, bisa kembali seperti sedia kala Tuhan. Tuhan yang memberkati presiden, wakil presiden, semua aparat negara yang bekerja untuk bisa memulihkan kondisi negara kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka. Terlebih juga kami berdoa untuk tenaga medis yang berada di garis depan. Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang memberikan sukacita kepada mereka Tuhan, di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menolong sesama. Tuhan yang tetap melimpahkan berkat Tuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak KKR kami yang bertambah usianya mulai dari tanggal 1 November sampai pada tanggal 8 November ini. Tuhan yang memberikan semangat sukacita di pertambahan usia mereka yang baru, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Tuhan. Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, memberkati sekolah mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan di dalam kehidupan mereka Tuhan, bisa Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Tanah Karo, yang saat ini masih menghadapi erupsi Gunung Sinabung. Tuhan memberikan semangat sukacita kepada mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan dan ketabahan Tuhan, agar walaupun menghadapi bencana ini Tuhan, mereka tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih pandai memberi daripada yang kami memintanya. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak dan patut disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Amin. Terima kasih adik-adik KKR. Nah, adik-adik, siapa yang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Ada yang masih ingat nggak apa temanya tadi adik-adik? Ayo sebutkan. Luar biasa, banyak yang masih ingat ya. Berarti tadi adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau persembahan kita nanti dikumpulkan ya adik-adik sekali. Mari kita nyanyi adalah sukacitaku. Ayo adik-adik semangat.
hatiku. Yes, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Yes, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik. Adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Yes, di hatiku selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Hore! Masih semangat ya adik-adik? Kalau masih semangat, kita nyanyi lagi ya. Satu lagu, ada satu sobatku. Siapa sobatnya adik-adik? Boleh disebutkan siapa namanya? Nah, sobat kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi sama-sama. Semangat adik-adik, yang tahu semangat nyanyinya ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, tadi sudah kita nyanyi siapa sobat kita, Tuhan Yesus ya. Kalau adik-adik yakin dan percaya sobat kita Tuhan Yesus, maka kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Kalau kita punya sobat Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut, tidak boleh gentar, karena yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa untuk persembahan dan juga doa Bapa kami adik-adik. Adik-adik ambil sikap berdoanya yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami sampai dengan pada akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu dapat kami renungkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan sebagian dari persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertailah adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Berikanlah selalu kesehatan, kepintaran Tuhan, kesabaran, dan selalu setia kepadamu saja Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah adik-adik dalam masa pandemi corona ini Tuhan. Mereka yang sedang belajar di rumah, kiranya Engkau sertai mereka selalu, Engkau bimbing mereka selalu, Engkau mampukan mereka dalam belajar di rumah, dan mampukan juga orang tua Tuhan dalam membimbing, menyertai adik-adik kami ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah dari ibadah kami ini, tapi kami yakin dan percaya minggu-minggu depan kami dapat berkumpul lagi dalam ibadah YouTube kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melakukan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita.